nanti saya upload setelah kuliah ini. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak. Oke, Baik, Pak. kita mulai saja ya. Oke Pak. Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori yang sering dikaitkan ketika kita membangun arsitektur enterprise. Ya. Nah, sebentar, ini kok lambat banget. Ya, nah, yang pertama adalah tentang kerangka kerja kubus. Ya. Jadi kalau kita melihat gambaran dari kubus 3 dimensi, ya, maka ada bagian vertikalnya, yaitu ada, kalau di sini vertikalnya adalah komponen yang merupakan goals dan inisiatif, kemudian product service, data information, system application, network infrastruktur. Nah, ini adalah komponen-komponen dari EA. Kemudian yang ke arah dalam, ya, ke arah masuk, itu adalah implementasi di dalam line of business, ya. Jadi implementasi di dalam jalur bisnis kita. Ya. Kemudian kalau kubus-kubusnya nanti berarti pertemuan antara line bisnis dengan komponen-komponen tersebut. Ya, jadi kita akan membahas itu, kalau membahas infrastruktur enterprise arsitektur tentu akan bicara yang komponennya dulu. Kemudian komponen-komponen ini nanti akan diterapkan di dalam setiap bagian atau jalur dari bisnis kita. Ya. Jadi misalkan kita itu mempunyai visi misi, ya biasanya kan gitu. Maka visi misi ini harus diketahui oleh setiap bagian dalam bisnis kita. Ya, saudara yang mempunyai perusahaan atau mungkin kampus, ya, yang mempunyai visi misi, maka visi misi ini bukan hanya ada di ranah pimpinan, bukan hanya ada di ranah sivitas akademik, ya, tetapi juga sivitas non akademik juga. Ya, termasuk mungkin yang paling tidak masuk akal adalah satuan pengamanan. Ya, apa hubungan satuan pengamanan dengan visi misi? Ya harus tahu, karena kita itu satu perusahaan ini akan bergerak bersama-sama, maka seluruh elemen di dalam organisasi tersebut juga harus mengetahui gerak tersebut, ya, dan harus berperilaku sesuai dengan visi yang diharapkan, tentu pada ranah masing-masing. Ya, contoh misalkan kita akan Udinus misalkan, ya, Udinus sudah mencanangkan pada tahun 2034 harus menjadi universitas internasional. Nah, kalau kita sudah mengarah ke universitas internasional, maka seluruh komponen di dalam organisasi tersebut juga harus mempunyai pandangan yang sama. Seorang satpam, tadi saya katakan yang mungkin lebih ekstrim, apa hubungannya Pak Satpam dengan kampus? Nah, seorang satpam nanti akan menerima tamu, ya kan? Karena tamunya sudah bertaraf internasional, ya tidak lagi dia bisa menggunakan bahasa Tarsan, ya kan? Bagaimanapun juga harus belajar bahasa Inggris. Tentu tidak harus begitu sempurna, ya, tetapi minimal bisa berkomunikasi. Ya. Sehingga kalau nanti ada tamu dari luar negeri, maka satpam ini sudah bisa menyambut, sudah bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan oleh tamu yang dari luar negeri tersebut. Nah, itu saudara-saudara. Nah, gajinya gimana? Ya, mestinya gajinya juga bertaraf internasional, ya kan? Jadi tidak bertaraf daerah. Wah, wong go internasional gajinya daerah ya tidak nyambung, ya. Semuanya harus bertaraf internasional. Itu contoh dari bagaimana sebuah komponen itu
harus sampai dipahami oleh setiap bagian dari bisnis tersebut. Kalau kita ingin membuat, kalau kantor-kantor itu kan sering punya moto layanan prima gitu ya. Nah, layanan prima itu seperti apa? Ya, terus apakah layanan prima itu hanya terhenti pada customer service-nya? Tentu tidak. Ya. Harus setiap bagian dari perusahaan itu semuanya harus menerapkan pelayanan prima. Ya, termasuk pelayanan prima terhadap teman sendiri. Ya. Jadi jangan salah, dengan orang lain sudah menerapkan pelayanan excellent service, pelayanan prima, tetapi dengan teman sendiri enggak, ya salah itu. Ya itu mungkin gambaran dari bagaimanakah kubus dari EA ini bisa dijalankan. Ini adalah desain dari Scott Bernard. Nah, karakteristik kerangka kerja dari enterprise arsitektur ya, itu menunjukkan berbagai macam pandangan hierarki perusahaan dan teknologi serta mendukung perencanaan dan implementasi dari sistem. Peranan utamanya adalah mengorganisasikan aktivitas perencanaan dan dokumentasi sumber daya TI. Dokumentasi ini perlu saya garis bawahi karena organisasi yang membangun teknologi atau sumber daya teknologi informasi secara mandiri ya, itu biasanya lemah di dalam dokumentasi ini. Ya. Lemah karena semuanya dibangun dengan cara ya tailor made itu ya jahitan gitu ya. Jahitan itu ya akhir bisa saja nanti mengarah ke tambal sana, tambal sini. Ya. Itu kelemahan dari tailor made. Ya. Nah, dari tailor made ini maka biasanya yang tidak terpegang adalah membuat dokumentasi dari sumber daya TI-nya. Ya. Nah, kalau kita membeli, ya itu keuntungannya adalah cepat. Ya. Yang kedua, biasanya akan disertai dengan dokumentasi yang baik. Nah, dokumentasi ini yang penting sebenarnya. Ya. Itu kalau kita membeli perangkat TI. Ya. Kalau membuat sendiri, ya mungkin lebih murah, tetapi itu tadi dokumentasinya adalah lemah. Oke, saya lanjutkan. Kerangka kerja enterprise architecture ini juga tersusun secara hierarki yang menunjukkan perbedaan pandangan tingkat tinggi yang bernilai bagi eksekutif dan para perencana, pandangannya bersifat rinci yang bernilai bagi manajer lini dan pekerja pendukung atau support staff. Jadi di dalam mengembangkan nanti sebuah visi misi misalkan, maka visi misi ini harus mencakup visi misi secara universal ya dari pandangan eksekutif, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan operasional pada level di bawahnya, di operasionalnya. Ya. Kalau saudara atau kita bicara tentang aplikasi, mungkin kita akan membahas tentang gambaran umum dari teknologi yang akan kita terapkan, entitas-entitas apa yang terkait dan bagaimana hubungannya, kemudian didetailkan sampai dengan ke tahapan perancangan basis data atau bahkan pemrograman. Ya, itu untuk operasionalnya. Ya. Jadi pandangan dari kerangka kerja enterprise arsitektur harus seperti itu. Dokumentasi ini diperlukan untuk apa? Ya, tadi itu. Kalau ada satu masalah, maka kita tahu karena ada catatannya. Bayangkan mengembangkan aplikasi sebuah sistem yang besar, ternyata lupa database-nya itu di mana ya? Ini data ini disimpan di tabel apa ya? Waduh. Ya. Nah, ini sebenarnya sih saya tidak jauh-jauh. Ya dialami oleh Udinus sendiri ya. Karena Udinus karyawan di bagian ini selalu berganti-ganti ya, selalu berganti-ganti, belum sempat dokumentasi dibuat sudah muncul aplikasi yang baru ya. Kemudian orangnya juga keluar masuk, wah akhirnya
di kami itu tidak ada yang mengetahui secara persis kalau ada masalah itu. Jadi semuanya akan trial, ya trial. Ini ada di mana ya? Ada di mana ya? Oh, coba di sini ya, di sini. Ya. Kemudian bekerja, wah benar. Wah, kok salah ya? Itu seru sendiri lah. Ya, jadi karena saya membidangi hal itu sekarang, jadi saya sering geleng-geleng kepala juga. Ya. Bagaimana ini kita membuat dokumentasi? Ada sekian ratus tabel, wah dipakai enggak? Kayaknya sih enggak. Dihapus enggak berani juga ya, karena ada datanya, ada isinya. Nah itu nanti penyakit yang muncul seperti itu. Atau kalau mungkin di jaringan, ya mungkin di kantor saudara pun bisa saudara dapatkan beberapa kabel, ya, yang tidak tahu ini sebenarnya kabel ini untuk apa. Ya. Berani nggak mutus? Nggak berani juga. Akhirnya jadi hiasan saja. Ya, jadi karena tambal sulam bisa membuat jaringan sendiri, itu justru lemahnya adalah petanya nggak dibuat. Ya, sama saja itu. Ya. Oke, jadi paling gampang nanti kalau ada butuh jaringan lagi, paling gampang apa? Ya bikin lagi aja, narik-narik kabel lagi aja ya. Nah, itu yang terjadi sehingga pada akhirnya begitu banyak kabel yang terkumpul tetapi tidak sadar sebenarnya itu sudah tidak digunakan lagi. Tetapi karena tidak ada dokumentasi, mau memutus takut juga. Ya, apalagi sudah dibendel rapi itu ya. Waduh, repot ya. Oke. Nah, kita masuk ke dokumentasi EA, yaitu kita bicara tentang 6 elemen dasar. 6 elemen dasar ini adalah yang pertama kerangka kerja dokumentasi EA, metodologi implementasi yang mendukung penciptaan, kemudian pandangan saat ini, yang keempat pandangan arsitektur masa depan serta pengembangan, yang kelima rencana pengelolaan EA, ya, untuk mengelola transisi perusahaan dari saat ini ke arsitektur masa depan, dan yang keenam adalah beberapa area umum bagi semua tingkat kerangka EA yang disebut sebagai rangkaian atau yang terkait atau track. Ya. Oke, ini adalah 6 elemen dasar. Nah, kita akan bicara satu persatu. Elemen dasar yang pertama adalah dokumentasi arsitektur enterprise, ya, yang berupa kerangka kerja atau framework. Kerangka kerja atau framework ini mengidentifikasi ruang lingkup arsitektur yang akan didokumentasikan dan membangun hubungan antar area arsitektur. Ruang lingkup kerangka kerja ini tercermin melalui desain geometrik dan daerah yang diidentifikasikan untuk dokumentasi. Kerangka kerja ini menciptakan sebuah kumpulan pandangan abstraksi dari satu perusahaan dengan cara mengumpulkan dan mengorganisir informasi arsitektur. Ya. Jadi kita lihat di gambaran yang di samping ini. Ya. Jadi elemen yang pertama itu adalah framework dimension, ya. Atau orang mengatakan artefak, yaitu dokumen yang tentang komponen-komponen di setiap level dari arsitektur, dokumen-dokumen, karena dokumen ini nanti yang akan diperlukan yang bisa dilihat dan menjadi bagian yang formal ya, dari sebuah pengembangan EA. Kemudian yang kedua adalah elemen kedua adalah komponen-komponen EA itu sendiri. Ya. Komponen EA itu ada goal and initiative, product and services, data information, sistem application, dan teknologi dan infrastruktur. Komponen AI ini juga mempunyai tujuan, proses, standar, dan sumber daya. Ya, kalau diterjemahkan begitu. Goal itu tujuan, product service, ya, proses, ya. Kemudian standar itu nanti dalam kaitannya dengan mutu dan sumber daya untuk mengelola ini. Dapat diubah dan juga dapat diperluas pada seluruh perusahaan atau yang ada di dalam line of business tertentu saja. Contoh komponen ini antara lain tujuan strategis dan inisiatif, kemudian produk bisnis, lalu jasa, lalu arus informasi, gudang pengetahuan, dan objek data, serta sistem informasi. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam kasus ini.
Kemudian kalau kita bicara tentang aplikasi yang lain, bisa saja itu sebagai sebuah infrastruktur pendukung. Contohnya adalah tentang situs web. Contohnya adalah jaringan suara, jaringan data, jaringan video, ya. Karena kita ingin mengembangkan satu organisasi yang berdasarkan jaringan, maka infrastruktur pendukung yang berupa software untuk jaringan ini menjadi penting. Tetapi juga bukan hanya jaringan, tetapi software-software lain yang berkaitan untuk memunculkan kita mengelola perusahaan ini secara jaringan. Nah, tentu yang tidak bisa dilupakan, ya tidak bisa disepelekan, adalah infrastruktur yang lain berupa ruang server, kabel, dan peralatan-peralatan model yang lain, ya, peralatan permodelan yang lain. Nah, ini penting. Tadi sudah saya berikan contoh, ya, tidak tahu ini kabel untuk apa, ya. Kemudian mungkin juga kita tidak tahu ini laporan masih dipakai atau tidak, atau mungkin harus perlu bentuk yang baru. Yang bentuk yang baru ini sudah ada atau belum? Oh, sudah ada. Nah, yang lama kok tetap dipelihara, dimatikan saja. Ya, dicoba dimatikan. Nah, tidak berani menghapus secara strict, tetapi dicoba dulu. Nanti kalau tidak ada yang menganggap, menanyakan, ya berarti itu sudah layak untuk ditiadakan. Biasanya begitu. Elemen yang ketiga dari dokumentasi adalah arsitektur saat ini. Nah, teman-teman, di awal saya sudah mengatakan bahwa arsitektur enterprise itu apa toh? Kita ingin mengubah organisasi kita dari yang saat ini menjadi organisasi ke yang kita inginkan. Nah, tentu yang paling penting adalah saat ini itu kita seperti apa? Mungkin tidak ada kelemahannya. Mengapa? Karena biasanya orang itu mudah untuk beradaptasi, ya. Nah, kalau sudah beradaptasi lama, akhirnya mager, malas gerak. Ya. Nah, itu enggak masalah, ya itu memang karakternya seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami arsitektur saat ini seperti apa. Ya. Kemudian kalau kita ingin menuju ke arsitektur yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Sejauh mana perubahan itu terjadi? Jangan-jangan itu hanya terjadi di level atau di bagian tertentu saja, mungkin saja, ya, karena perubahan ke depan itu tidak harus terjadi bersamaan secara frontal, malah nanti gagal. Ya. Bisa saja increment, bagian per bagian. Ya. Oke, nah pemahaman tentang komponen EA, yaitu yang berhubungan dengan arsitektur saat ini, kita bisa melihat dari sisi apa adanya, ya, apa adanya. Berfungsi menciptakan investasi dasar sumber daya dan kegiatan saat ini, dan yang dikomunikasikan dengan cara yang konsisten dengan pandangan EA masa depan. Sehingga analisis dapat melihat kesenjangan, ya, antara kinerja rencana masa depan dan kemampuan saat ini. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti ternyata metaverse ini sudah berkembang begitu pesat. Wah, Udinus mau ikut nggak nih? Wah, kalau ingin tetap dianggap ngetren, ya harus ikut. Lalu kesulitannya di mana ini? Kuliah secara metaverse ini. Tapi dosennya sepertinya enjoy saja. Ya, ini nanti akan menjadi persoalan-persoalan bersama. Ya. Nah, supaya mudah, maka persoalan-persoalan itu harus kita dokumentasikan. Oke, ini dokumen ketiga. Dokumen keempat adalah arsitektur masa depan. Ya, kalau kita sudah tahu yang kita pahami saat ini, kita itu seperti apa, maka kita juga diharapkan mampu merumuskan masa depan seperti apa yang kita inginkan dari organisasi ini. Ya, sebaiknya sih jangan gelinding, ya, atau ngeli, nggak boleh. Harusnya punya komitmen, ya, harus seperti apa. Ya. Ini yang sering perusahaan-perusahaan itu lupa dijalankan, ya, karena mungkin terlalu
sombong atau apa ya, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya memang penting kita itu menata masa depan itu saya harus seperti apa. Ya saya ini termasuk orang yang hidupnya gelinding saja. Pantare kalau dalam bahasa Yunaninya. Konsep saya itu, filsafat saya itu pantare, ngalir sajalah hidup. Nah ini juga ngalir itu apakah nggak ada tujuan? Ya ada sebenarnya, ada. Ya, tapi tidak menjadi persoalan yang paling berat gitu ya. Ya, jadi apa toh contohnya arsitektur masa depan itu, misalkan, wah saya pengen rumah saya ini kalau rumah toh, tapi kalau diri saya misalkan, oh, saya pengen menjadi seorang profesor pada usia di bawah 50 tahun, ya gitu. Kenapa? Karena saya enggak suka ada profesor yang sepuh-sepuh, ngomongnya salah tapi kudu digugu, ya kan celaka itu. Ya, dari kalau bisa profesor-profesornya itu masih muda-muda, ya. Sehingga bisa diajak diskusi dan bahasanya kekinian. Nah, itu misalkan saya ingin seperti itu, ya. Nah, kalau saya ingin seperti itu, saya akan lihat yang diri saya sekarang ini. Diri saya sekarang ini seperti apa? Apa kekurangannya? Nah, untuk menuju ke sana, kita bisa pasangkan satu persatu, ya toh. Oh, saya ingin jadi guru besar, berarti saya harus rajin nulis buku. Punya enggak ide untuk nulis buku? Dan kalau bisa bukunya kan satu apa ya, satu tema gitulah ya. Jadi jangan saudara nulis buku primbon, kemudian buku data science, ya toh, kemudian buku tentang arsitektur neural network. Nah, neural network dengan data science berkaitan, tapi dengan yang tadi tidak berkaitan. Ya. Nah, kalau bisa, maka seorang profesor itu memang harus menekuti satu bidang, ya, satu bidangnya. Tidak harus sesuai kelulusannya, tapi punya pekerjaan itu. Nah, itu harus bisa kita kembangkan. Ya, maka saya kemarin memberikan tugas ke saudara secara ringan-ringan saja. Saudara pengen nanti perusahaan kamu seperti apa sih? Nah, orang yang apa itu orang yang ngalir, iya benar ngalir, tetap aja dia punya keinginan sebenarnya, meskipun itu tidak dalam jangka panjang banget, 10 tahun, tapi hanya jangka pendek, setahun ke depan, seperti itu. Ya, nah itu harus tahu pandangan seperti itu. Sehingga kalau tahu pandangan seperti itu, maka akhirnya kita bisa menutupi kebutuhan operasional ataupun solusi teknik yang baru itu. Ya, jadi ini contohnya di gambar ini ada capabilities of the current enterprise dan capabilities of the future enterprise, kapabilitas. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia kemudian berkomunikasi dengan aplikasi New Direction and Channel and Goals ya. Lalu operating dan skenario-nya. Nah, ini kemarin juga ada semacam apa ya? Pertanyaan juga sebenarnya. Apakah pertanyaan begini, apakah direction dan goals ya ini jelas disusun untuk para leadership, ya, para pimpinan perusahaan. Tetapi apakah itu tidak sebaiknya juga didefinisikan dari bagian bawah? Karena pada akhirnya yang operasional di bagian bawah. Ya. Misalkan seorang pimpinan mempunyai keinginan IT-nya itu bisa lebih bermanfaat, gitu. Nah, bisa lebih bermanfaat. Lalu apa yang dilakukan oleh tim IT-nya? Mungkin tidak selalu berkaitan dengan akademik. Barangkali membangun kerjasama dengan Google misalkan. Loh, ini untuk apa? Ya, untuk menjalankan aplikasi bisnis secara online, untuk mengaplikasikan transaksi secara online. Ya, nanti orang mahasiswa membayar sudah tidak perlu lagi duit. Ya, yang perlu adalah QR code saja. Contoh seperti itu ya. Jadi sampai dengan setaraf itu kita sudah tahu kemana sih kita harus berubah. Ya. Kemudian arsitektur masa depan ini juga harus direncanakan dalam waktu sekitar 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah ini saudara-saudara. Jadi nggak lama sebenarnya komponen taktis ini, tidak lama. Ya, 1 atau tahun ke depan, 1 atau 3 tahun ke depan. Kemudian komponen EA yang merupakan hasil dari pelaksanaan skenario jangka panjang, ya,
baru memang akan terlihat dampaknya itu setelah semuanya berjalan. Jadi kita tidak bisa menerapkan satu perubahan itu kemudian terjadi atau bisa langsung dilihat hasilnya. Belum tentu. Ya, belum tentu itu. Maka kita perlu membahas cukup lama untuk itu. Kemudian skenario yang menghubungkan dorongan internal dan eksternal yang berbeda dan dapat membantu identifikasi perubahan diperlukan dalam proses daya dan teknologi. Ya. Jadi contoh begini, ini kok ada pengembangan baru ya? Oh iya, pengembangan barunya kok enggak akademis ya? Contoh, satu perusahaan perguruan tinggi kok kerjasama dengan Gojek? Ya, apa ini kerjasamanya? Enggak nyambung, Cek. Gitu. Ternyata dia juga kemudian kerjasama dengan apa itu perusahaan yang menyewakan tempat apa? Co-working space. Ya. Oh, kok kerjasama dengan co-working space itu apa? Oh, ternyata perusahaan ini ingin supaya siswanya itu lebih bebas tapi terarah. Barangkali dia belajar sendiri di rumah enggak nyaman. Maka kemudian disediakan co-working space supaya mahasiswa ini bisa belajar dengan teman-temannya sambil ngopi-ngopi, ngopinya gratis ya, sambil ngemut permen, permennya juga gratis ya. Bayarnya adalah sewa tempat dan sewa internetnya. Kemudian mungkin juga perusahaan ini ingin bekerja sama dengan co-working space untuk mengelola kelas. Infrastruktur itu adalah komponen biaya yang termahal, Mas. Jadi kalau kita bisa tidak membeli, ya kenapa kita harus membeli? Intinya di situ. Ya. Jadi bukan membeli itu satu yang hebat. Membeli itu bisa saja sebuah bencana. Ya. Membeli itu bisa menjadi sebuah strategi. Itu konsepnya ke situ. Jadi jangan salah ini. Wong di sini juga tidak akan dikatakan bahwa semuanya itu harus membuat sendiri. Tidak, tapi guidance-nya mungkin dari kita. Ya, itu yang penting. Elemen yang kelima adalah rencana pengelolaan atau management plan. Ya. Rencana pengelolaan EA itu mengartikulasikan program EA dan pendekatan dokumentasi. Rencana pengelolaan EA juga memberikan deskripsi pandangan arsitektur saat ini dan masa depan. Dan urutan rencana untuk mengelola transisi di lingkungan bisnis. Ya, jadi setiap kali perubahan itu pasti tidak seperti apa itu film Jepang itu berubah gitu ya. Enggak. Ya, perubahan itu pasti terjadi secara increment, sedikit-sedikit. Ya. Karena kita juga tahu, apalagi kita bicara tentang data, kita bicara tentang kebiasaan, wah itu susah. Kebiasaan dosen itu ngajar siang tok, ya, kalau pagi cuma separuh misalkan. Wah ini akan jadi masalah, standarnya enggak jalan nanti. Oke. Rencana pengelolaan EA adalah dokumen yang hidup, yang penting untuk menyadari manfaat dari EA sebagai program manajemen. Nah, bagaimana perusahaan terus bergerak dan arsitektur ini untuk arsitektur masa depan adalah perencanaan yang paling signifikan. Ya. Oke, mungkin terlalu berdetail ini. Nah, dokumen yang keenam ini adalah perencanaan rangkaian. Di sini kita bicara tentang keamanan teknologi informasi, standar, dan IT workforce. Ya. IT workforce berarti adalah dari unsur manusianya. Kita bicara teknologi sekarang ini hampir semuanya ada. Ya, hampir semuanya ada, jangan pusing. Nah, maka yang lebih penting adalah menjaga keamanannya. Menjaga keamanannya. Supaya apa? Rasa kepercayaan ini terus terpupuk atau terus terbina. Ya. Mungkin saudara baru-baru ini juga mendengar ada beberapa kelompok trading yang menggunakan robot ternyata pada bangkrut dan orang-orangnya pada kehilangan duit. Ya. Nah, ini
dari pesertanya sebenarnya saya juga kaget. Mengapa pesertanya itu bisa langsung modal 300 juta, bisa sampai 1 miliar, meskipun duitnya itu pinjaman. Berarti dia mempunyai apa itu? Trust, kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis tersebut. Atau mungkin sebaliknya, nggak ngerti apa-apa. Mereka hanya tergiur keuntungannya saja, tapi tidak tahu apa yang kemungkinan bermasalah itu. Salah satunya adalah tentang keamanan data. Ya. Jadi orang melakukan transaksi itu melihat kalau di dalam yang saya lihat teman-teman yang main di bursa ini, itu kan barang-barang yang dipakai sebagai dasar adalah harga emas. Kemudian pertanyaan berikutnya, harga emas kapan itu? Nah, ternyata lihat bursa. Ya, lihat bursa. Nah, suatu ketika saya itu diceritai teman saya, dia praktek. Ini Pak Im, saya cuma modal 100 juta, tetapi hari ini saya sudah mendapatkan 10 juta. Kok iso? Saya itu tenane ya. Ternyata dia mengatakan, oh ya, karena harga emasnya naik, sehingga saya bisa menjual, lalu saya untung ya, karena untung dengan selisih kenaikan tadi. Ya, kan? Oh iya ya, besoknya lagi naik lagi, hebatnya. Tetapi ironi saya mengatakan, loh Mas lagi turun kok, loh kok turun? Saya lihat di bursa emas, memang harganya itu cenderung turun. Loh, teman saya kok kemarin bilang naik. Wah, tapi udahlah, tidak usah saya permasalahkan. Ternyata belakangan hari ketahuan bahwa banyak aplikasi-aplikasi robot investasi ini tidak dihubungkan dengan server yang sesungguhnya. Ya kalau misalkan bursa itu ya bursa efek. Kalau emas ya harusnya di perdagangan antam ya. Kemudian mungkin ada yang lain yang disepakati, ya itu harusnya pakai itu. Ya, jadi tidak bisa ditetapkan dengan sendiri-sendiri. Nah, dengan ketahuan loh ini berarti datanya ngaco toh. Wah, munculnya kemudian muncul sebuah ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan ini nanti akan mengakibatkan ketidakkeamanan. Ya. Oke, berikutnya adalah standar TI. Ya. Standar TI. Jadi teman-teman gini, dalam kita mengembangkan enterprise arsitektur khususnya di bidang teknologi atau sistem informasi, maka yang disebut dengan standar ini adalah sesuatu yang memang sudah diketahui umum dan dinilai baik. Itu standarnya. Ya, jadi ada software yang lain, tapi belum teruji, ya jangan ngotot pakai itu dulu. Nah, itu namanya IT standar. Nah, IT standar ini juga harus bersifat terbuka, ya, terbuka supaya masyarakat banyak itu lebih tahu. Ya, bagaimana nanti kalau saya ingin bergabung dengan Udinus gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah manusianya. Untuk apa kita bicara tentang teknologi, untuk apa kita bicara tentang keamanan, kalau ternyata karyawannya pun susah diajak kerjasama. Ya, diajak kerjasama susah, ya akhirnya tidak jalan juga. Itu saudara-saudara tentang dokumen-dokumen inti dari enterprise arsitektur. Nanti kita akan ulang lagi. Nah, pendekatan lengkap, pendekatan untuk enterprise arsitektur ada beberapa. Yang pertama adalah pendekatan arsitektur governance atau tata kelola arsitektur, kita sudah belajar kemarin. Itu bisa dipakai untuk sebagai dasar enterprise arsitektur. Hanya salahnya atau kekurangannya adalah kemarin kita bicara sangat ke teknologi, belum kepada soal bisnisnya. Nah, padahal harusnya tata kelola itu mengandung beberapa unsur ini, metodologi, praktek terbaik, kerangka kerja, repositori, dan juga artefaknya. Ya. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh yang kedua adalah kerangka kerja arsitektur, ya, yang mengidentifikasi lingkup keseluruhan arsitektur dan jenis dan hubungan dari berbagai tingkat arsitektur, rangkaian dan sudut pandang lain.
Yang ketiga, elemen inti yang ketiga adalah metodologi implementasi. Berganti dari satu sistem ke sistem yang lain, itu yang paling berat adalah di proses migrasi. Nah, maka hati-hatilah dalam hal ini, kita harus melihat sungguh kesiapan sumber daya kita. Ya. Kalau tidak siap, ya jangan dipaksakan. Sebab kalau kita sudah menerapkan satu teknologi untuk berubah secara cepat, tetapi ternyata bisnis kita tidak mengikuti, wah ya keteteran. Nanti jatuhnya malah banyak hal yang salah. Oke. Lalu elemen yang keempat adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi. Yang mengidentifikasi jenis dan metode dokumentasi yang akan digunakan. Nah, contoh di sini saran inisiatif. Ya. Ini artefak yang akan digarap apa? Perencanaan strategik, analisis SWOT, skenario CONOPS, diagram konsep of operation, misalkan begitu. Ya. Jadi macam-macam ada di samping ini. Lalu elemen inti yang kelima adalah penyimpanan arsitektur, ya. Yaitu penyimpanan yang meliputi situs WA, penyediaan akses mudah untuk dokumentasi EA, dan yang ketiga pembuatan repository EA dalam jaringan. Nah, itu nanti enterprise arsitekturnya akan dibuat seperti pada gambar sebelah ini. Apa plan-nya, ya, apa futurnya, apa standarnya. Ya. Itu akan diketahui dibandingkan dengan pertanyaan high level, mid level, dan detail level. Nah, elemen yang keenam adalah praktek terbaik yang terkait, ya, merupakan cara untuk membuktikan implementasikan bagaimana arsitektur keseluruhan suatu arsitektur dalam konteks EA. Nah, sasaran dan inisiatif ini adalah juga bagian dari yang pertama, ini dibagi menjadi perencanaan strategis dan analisis SWOT. Perencanaan strategis itu diawali dengan pernyataan yang jelas. Dinyatakan secara deskriptif, ya, orang membaca itu sudah tahu arahnya kemana. Sedangkan analisis SWOT adalah metode analisa yang tidak bisa dipakai perusahaan karena apa? Ya karena selama ini kita jarang menggunakan itu, kan gitu. Analisis SWOT ini sebenarnya baik sih ya, karena sesuai dengan keinginan EA yang berubah dari lama ke baru. Ya, maka kita harus melihat diri kita dulu. Apa sih kekuatan kita? Apa sih kelemahan kita? Apa sih peluang kita? Bagaimanakah dengan kemampuan pengelolaan waktu kita? Nah, itu analisis SWOT sebenarnya seperti itu. Lalu ada skenario yang disebut sebagai skenario CONOPS. Ya. Skenario ini merupakan dokumen narasi yang menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Ya. Lalu yang keempat ada concept of operations diagram. Ya. Diagram yang menggambarkan suatu penjelasan tentang bagian mana yang berfungsi dan tidak berfungsi. Yang kelima adalah balance scorecard, ya, untuk menjadi kesuksesan di balik ukuran finansial perusahaan. Ya. Oke, itu mungkin teman-teman tentang komponen-komponennya ya, sedikit agak menjemukan, tapi ya memang begini, apa meneh ya. Nah, seperti ini produk dan layanan bisnis. Apa itu produk layanan bisnis? Ya, proses atau prosedur yang dilaksanakan untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan. Ada apa saja sih di dalam merancang produk dan layanan bisnis? Yang pertama adalah business plan. Yang kedua adalah node connectivity diagram. Ya. Jadi diagram yang menunjukkan titik-titik operasional. Yang ketiga adalah swim lane proses diagram. Apa swim lane? Yaitu menggambarkan aktivitas dari setiap stakeholder. Ya, jadi aktivitasnya aja harus dipantau itu. Lalu yang keempat adalah bisnis proses diagram, cukup jelas. Ya,
Jadi di sini bagaimanakah kita akan membangun satu aplikasi yang berbasis TI dan produknya supaya menyatu. Yang kelima adalah diagram activity. Dan yang keenam adalah use case naratif. Ya. Use case itu biasanya kaitannya dengan database. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah investment business case, yaitu orang yang mempunyai keberanian mungkin ya untuk melakukan investasi. Tidak semua orang punya keberanian. Nah, kemudian kalau kita bicara data dan informasi tadi, ini komponennya ada knowledge management plan, information exchange matrix, sampai dengan ke data dictionary. Ya, jadi kita merancang sistem sebenarnya ini. Lalu ini merancang basis data ya. Kalau ini adalah merancang sistem dan aplikasi. Kita bicara tentang antarmukanya, kita bicara komunikasi, description, kita bicara tentang data exchange ya, karena akan berkaitan dengan dunia luar. Nah, kemudian kalau kita bicara jaringan dan infrastrukturnya, ini ada network connectivity, network inventory, capital equipment, building blueprint, dan selanjutnya. Ini komponen-komponen yang kita bisa lihat untuk membangun network and infrastruktur. Kemudian kalau dari sisi keuangan, ya ini langkahnya ada security plan, security solution decision, kemudian rencana penanggulangan bencana, ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan kita merancang sebuah sistem keamanan. Tentu yang paling penting adalah kita bisa melakukan kita bisa melakukan antisipatif, ya itu yang paling penting di dalam sebuah sistem keamanan. Ya. Oke, standarisasi ya, standarisasi itu ada dua bagian, yaitu yang pertama teknologi standar profile dan teknologi forecast. Oleh sebab itu kita juga terkadang akan bicara dengan aplikasi dan alat yang sama. Ya, ini supaya terstandar. Ya, kalau aplikasinya beda-beda ya kita susah juga. Oke, nah yang paling penting tentunya dalam sistem informasi ini adalah skill, ya. Jadi manusianya, bagaimana dia bisa bekerja di pabrik itu, atau bagaimanakah posisi dia, jabatan dia, bagaimana kinerjanya. Nah ini juga harusnya diteliti dan tidak tabu, artinya tidak tabu untuk bos pun kalau disalahkan ya tetap harus menerima kesalahan. Nah, kemudian knowledge and skill profile ya ini untuk menunjukkan jati diri. Ya Udinus harus punya ini. Lalu setiap orang Udinus nanti pasti ngomongnya juga begitu. Nah itu namanya kemampuan skill. Ya. Oke, saya kira ini dulu Mas elemen-elemen tentang enterprise arsitektur ya. Oke, mungkin masih terlalu ngambang ya. Nanti saya berikan slide-nya supaya saudara juga bisa membahas. Kemudian nanti saya berikan semacam bukletnya ya. Karena ini memang banyak istilah-istilah yang ya kalau di teknologinya mungkin saudara sudah tahu, saya kira sudah tahu. Seperti data dictionary, kamus data, kemudian diagram activity, ya itu kan saudara tahu ya, kalau membangun sistem. Nah, tapi dokumen-dokumen yang lain ini memang nanti kita akan bahas lagi. Mungkin ada komentar dari sini dulu. Belum ya? Masih ngambang. Nggak apa-apa. Saya berikan tuntunan nanti, ini kalau internetnya sudah lancar, saya upload dan saya bagi-bagi supaya materinya tidak banyak numpuk gitu. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, nanti absennya ditugas di forum saja ya. Jadi Siap, Pak. Ya. Oke, selamat berkarya atau kalau mau berlibur ya selamat berlibur. Berlibur bersama berkarya. Silahkan mudik. Ya, Belum kalau bisa. mudiknya cuman jaraknya 3 km ya nggak apa-apa lah. Biar lama liburnya gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan berarti ya. Minggu depan Lebaran.
Apa ya? Lebaran Loh. kapan ya? Minggu depan Lebaran, Pak. Liburannya belum toh? Lebarannya Lebaran Senin toh? kapan ya? Belum, Oh, iya. Selasa kayaknya. Selasa ya. Senin atau Selasa? Lah mau Lebaran atau Masak-masak, Pak. oh itu ya? Oh, yang masak. Persiapan mudik, Pak. Saya Persiapan mau mudik. Lebaran. Gitu Yang ya masak boleh. istrinya, Pak. Nggak mungkin Kalau masakan begitu yang masak. Sabtu kita off dulu ya. Kita off dulu. Nanti ketemu berarti setelah Lebaran ya. Setelah Oke, Lebaran jalan siap, juga nggak, Pak. Mas? Siapa? Selalu Enggak lah, ya. lebaran masih cuti bersama. Baik, Iya, Pak. masih cuti bersama. Oh iya masih cuti bersama ya. Minggu depannya Wah, lagi, ini Pak, baru berarti, pertama. Masih halal bihalal, Pak. Ya santai-santai aja lah. Ya kita kuliah online itu pokoknya jalan di bacanya saja gitu. Oke, Pak. Gitu aja. Oke, Ada Pak. pertanyaan? Pak. Sementara belum. Oke, nanti kalau mungkin tidak ini. ada, selamat pagi. Sampai bertemu lagi minggu Makasih, depan Bapak. atau 2 minggu lagi gitu ya. Oke, Pak. Oke, Iya, Pak. oke. Oke.